wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Mohon maaf ya, saya terlambat sekali ini sepertinya masuk. Kalau gitu kita langsung saja kuliah ya. Hari ini kita akan membahas mengenai ketidaksempurnaan dalam bahan padat. Jadi kan kemarin kita sudah membahas mengenai logam ferus, sudah? Sudah, Bu. Logam besi ya, paduan logam besi kita Bu. sudah. Lalu sekarang kita akan membahas mengenai ketidaksempurnaan. Nah, jadi ternyata dalam bahan padat itu ada yang bagian yang tidak semuanya bagus gitu. Jadi tidak semuanya mulus kondisinya. Jadi ada yang beberapa ada ketidaksempurnaannya, ada yang cacatnya gitu. Oke, jadi mana dia materi tadi? Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa dalam material padat itu berarti sel satuan kristalnya itu tersusun secara teratur. Dia berulang secara terus-menerus dan biasanya karena adanya keteraturan ini, maka wujud dari bendanya akan lebih solid, gitu kan ya. Nah, jadi karena tadi saya katakan bahwa tidak mungkin ada bahan padat itu yang benar-benar sempurna, jadi dia pasti akan mengalami yang kita sebut sebagai cacat. Apa saja jenisnya? Itu ada yang kita sebut sebagai cacat titik, ada dislokasi, ada cacat antarmuka, dan ada cacat yang terjadi pada batas butir. Nah, cacat titik ini nantinya ada 3 jenis, itu ada kekosongan, lalu ada interstisi, dan ada substitusi. Nah, jadi sama seperti pada larutan padat yang kemarin kita bahas, jadi pada cacat pun ada yang interstisi dan ada substitusinya. Nah, jadi kalau cacat titik itu yang pertama kita lihat adalah kekosongan. Nah, jadi kekosongan itu artinya memang ada atom yang meninggalkan lokasi keberadaannya. Jadi memang seharusnya di dalam di dalam bahan padat ini seharusnya seluruhnya full disusun oleh atom-atom, tetapi ternyata ada satu atom yang menghilang. Jadi ada kekosongan. Nah, karena adanya atom yang hilang dan dia meninggalkan tempat yang seharusnya, maka kita sebut dia sebagai kekosongan atau vakansi. Lalu yang kedua ada interstisi. Interstisi ini berarti dia menyisip. Nah, perbedaannya dengan larutan padat itu interstisi terjadi karena adanya atom menyisip di antara rongga-rongga, benar kan? Ingat nggak yang kemarin kita bahas mengenai interstisi, larutan pada interstisi? Iya, Bu. Nah, jadi kalau kemarin itu larutan padat interstisi itu terjadi karena penyisipan oleh atom berukuran kecil terhadap rongga. Nah, kalau interstisi pada cacat titik ini lebih cenderung kepada self interstisi. Jadi dia disisipi oleh atomnya sendiri. Jadi kalau kalian lihat di sini, seharusnya di sini tidak ada atom ini, tetapi dia menyisip. Jadi ini kita sebut sebagai penyisipan oleh dirinya sendiri atau self interstitial. Nah, jadi biasanya ketidakmurnian dalam material solid itu
dia terjadi atas entah itu karena dirinya sendiri ataupun karena adanya atom asing yang menyisip ataupun dipadukan ke dalam si atomnya tersebut. Nah, biasanya karena adanya atom dari unsur yang lain atau unsur asing, itu dia akan menjadi cacat titik. Jadi cacat titik itu biasanya terjadi karena adanya penyisipan dari atom asing atau atom yang berbeda dari atom logamnya. Nah, karena dulu di awal sudah saya katakan bahwa cacat ini sebenarnya tidak seluruhnya berefek negatif, tapi ada juga beberapa yang berefek positif. Jadi cacat itu memang sengaja ditimbulkan, sengaja dilakukan. Nah, biasanya pada paduan logam atau alloy itu keberadaan atom paduan atau atom asing itu ditambahkan dia untuk mendapatkan karakteristik material yang tertentu, entah itu untuk meningkatkan konduktivitas atau meningkatkan keuletannya sehingga lebih mudah dibentuk, atau menambah kekuatan, atau mungkin untuk meningkatkan ketahanan korosi dan lain sebagainya. Itu memang paduan itu memang sengaja dibuat, caranya dengan melakukan kecacatan begitu. Contohnya adalah paduan pada sterling silver, itu dia terdiri dari 92,5% perak dan 7,5% tembaga. Nah, ternyata perpaduan perak dan tembaga dengan komposisi seperti ini dia akan meningkatkan kekuatan mekanik dari si perak. Jadi perak yang tadinya mudah tidak terlalu kuat, jadi mudah bengkok. Kalau ditambahkan tembaga ternyata dia akan lebih kuat begitu. Dan ternyata dia juga bisa meningkatkan ketahanan terhadap korosi. Nah, berikutnya larutan padat. Ini adalah salah satu jenis cacat yang sengaja dibuat. Jadi perbedaan larutan padat dengan larutan cair itu adalah kalau larutan cair, molekul antar keduanya itu dia akan saling bercampur membentuk sesuatu yang homogen. Misalnya antara air dicampurkan dengan alkohol, maka airnya kita anggap sebagai pelarut atau solvent, dan alkoholnya kita anggap sebagai zat terlarut atau sebagai paduannya. Itu kita sebut sebagai solut. Nah, ketika dicampurkan antara air dengan alkohol ini, dia sudah tidak bisa dibedakan lagi, sehingga dia sangat bercampur secara homogen. Maka kita sebut dia sebagai larutan cair. Sementara kalau larutan padat, atom penyisipnya atau atom paduannya itu dicampurkan ke dalam material induk. Jadi atau kita sebut sebagai host. Nah, sehingga nanti dia memang si atomnya ini tersebar secara random dan bisa jadi juga menjadi larutan yang homogen. Jadi dia tidak kalau dalam larutan cair itu dia benar-benar tidak terlihat sekali batas antara si paduan dengan si air dengan zat terlarutnya. Sementara kalau larutan padat, sebelum dia menjadi homogen, dia akan terlihat jelas dulu mana dia batasnya antara si solut dengan si hostnya. Nah, berikutnya ada ini dia cacat titik pada paduan yang tadi. Jadi selain self interstisi, ada juga yang
memang penyisipan begitu. Penyisipan oleh atom lain. Lalu ada juga yang substitusi. Nah, kalau yang ini mungkin kita sudah membahas kemarin, jadi tidak perlu saya jelaskan ulang apa itu substitusi dan apa itu yang interstisi. Masih ingat kan? Oke. Nah, ini saya ulang kembali mengenai derajat faktor-faktor yang menentukan kelarutan dalam pembuatan larutan padat. Yang pertama itu adalah ukuran atom, seperti yang kemarin kita bahas. Ukuran atomnya kalau untuk substitusi dia tidak boleh lebih dari 15%, sementara kalau interstisi semakin berbeda jarak ukurannya, maka semakin baik penyisipannya terjadi. Gitu. Lalu yang kedua adalah struktur kristalnya, apakah kristalnya mirip atau tidak. Gitu. Lalu yang ketiga adalah elektronegativitas dan yang keempat adalah valensinya. Nah, ini contohnya pada paduan tembaga dan nikel. Dia membentuk larutan padat substitusi, di mana perbedaan jari-jari atomnya tidak terlalu jauh berbeda. Nikel itu jari-jari atomnya 0,128 nanometer, sementara nikel jari-jari atomnya sebesar 0,125 nanometer. Jadi tidak terlalu jauh berbeda, ukurannya hampir mirip. Kalau untuk dilihat struktur kristal, keduanya sama-sama punya struktur kristal face center cubic. Jadi dia kubus berpusat muka, baik itu tembaga ataupun nikel. Nah, sementara kalau elektronegativitasnya dia juga tidak terlalu jauh berbeda. Tembaga itu 1,9 elektron volt, sementara nikel elektronegativitasnya 1,8 elektron volt. Nah, kalau untuk valensinya dia juga tidak terlalu jauh berbeda. Nikel itu 2, sementara tembaga adalah valensinya 1. Sebentar ya. Nah, dislokasi ini adalah cacat linear atau kita sebut sebagai cacat yang terjadi satu dimensi, di mana di dekatnya itu ada beberapa atom yang tidak segaris. Nah, beberapa jenis dislokasi linear itu adalah dislokasi sisi, dislokasi ulir, dan dislokasi campuran antara ulir dengan sisi. Nah, ini contohnya. Jadi ini adalah contoh dislokasi linear. Jadi di sini kalau kalian lihat ini adalah dislokasi sisi namanya, karena ada susunan atom yang tidak sejajar di sini, sehingga dia akan membentuk kekosongan di sini, sehingga dia menjadi cacat yang harusnya segaris seperti ini, tapi ternyata di sini terputus susunan rantainya, susunan atomnya, sehingga dia membentuk susunan garis yang baru. Jadi ini model yang kita sebut sebagai cacat garis. Jelas maksud gambarnya? Sini kalau kalian lihat fokus di sini. Di sini terputus susunan atomnya sehingga dia membentuk garis model garis yang baru. Nih, kalian lihat ada sedikit pembelokan di sini. Lihat ya. Tes.
Lihat, Bu. Oke, Iya, Bu. Lihat. saya pikir nggak connect suara saya. Nah, berikutnya ini adalah dislokasi ulir. Nah, jadi biasanya dislokasi ulir ini terjadi karena pergeseran pada susunan kristal. Jadi kalau kalian lihat di sini, harusnya dia lurus, tapi ternyata ada pergeseran di mana sehingga nanti ada kayak sejenis apa? Garisnya berubah. Ini, kalian lihat di titik C ini dan titik D. Jadi terjadi pergeseran struktur kristal. Jadi kalau di cacat sisi tadi dia terputus susunannya, sementara kalau dislokasi, kalau ulir ini dia terjadi pergeseran susunan kristal. Sebenarnya kalau kalian lihat cacat sisi dan ulir itu, dia tidak bisa dikatakan dia saling terkait antara dislokasi sisi dan dislokasi ulir. Jadi biasanya dislokasi sisi itu dia akan merusak sisinya, seperti kalian lihat di sini, karena ada pergeseran sehingga sisinya akan rusak. Sementara ulir itu dia akan merubah struktur kristalnya jadinya. Jadi berubah struktur kristalnya. Nah, hanya saja kalau dislokasi ulir ini biasanya memang langsung terlihat perubahan perubahan bentuk kristalnya pada kondisi satuan kristal. Jadi kalau kalian lihat di sini langsung ada selisihnya di sini yang C dan D ini. Nah, sementara kalau nggak dislokasi sisi itu biasanya lebih terlihat kalau dia ada di dalam sel satuannya begitu. Nah, jadi itu beberapa jenis dislokasi dan cacat. Nah, tugas kalian adalah jelaskan lebih lanjut mengenai cacat antarmuka dan cacat batas butir. Jadi kalian bisa lihat di buku yang kemarin saya berikan sebagai referensi. Nah, atau bisa juga kalian cari di sumber yang lain, itu mengenai cacat antarmuka dan cacat batas butir. Tugasnya kalian tuliskan di catatan kalian dan kemudian kalian foto dan kirim ke saya dalam format PDF, dikumpulkan jam berapa ya? Jam 9.20. Jadi silahkan dicari dulu. Halo? Udah, Bu. Udah, Bu, udah. Oke, jadi saya ingin menginformasikan untuk UTS minggu depan. Jadi materi UTS-nya dari awal mengenai ikatan kimia bahan, lalu sampai ke teori atom, lalu susunan paduan, diagram fasa,
logam ferus, dan materi hari ini mengenai cacat atau ketidaksempurnaan pada bahan padat. Nanti materi hari ini saya berikan di di Teams, kalian silahkan baca, dan ujiannya besok dimulai jam 8. Nanti saya berikan tugasnya soalnya di Teams, kalian bisa cek di Teams, dan dikumpul pada jam 9.30. Jadi ujiannya 1,5 jam, dan perlu diperhatikan jika kalian mengumpulkan lewat dari jam 9.30, maka jawaban kalian otomatis tidak akan bisa dikumpulkan lagi. Jadi saya memang akan memasang batas waktu nanti di proses pengembalian jawabannya. Jadi usahakan kalian sudah mengupload sebelum jam 9.30. Paham ya? Jadi kalau lewat dari 9.30 nanti jawabannya nggak bisa dikumpulkan. Bu, soal Ya. UTS. Kenapa? Soal UTS-nya nanti ditulis lagi nggak atau dalam bentuk apa gitu? Enggak. Kalian cukup tuliskan jawabannya saja. Oke Bu, makasih Bu. Iya. Bu, mau nanya Bu, Yap, UTS-nya kapan ya Bu? minggu depan. Oh iya Bu, makasih Bu. Dan di UTS kalian berikan juga nama, NIM, kelas, dan tanggal. Tapi selain nama, NIM, kelas, dan tanggal itu, di depan sekali file namanya kalian sisipkan UTS gitu. UTS baru nama, NIM, kelas, tanggal. Dan seperti halnya tugas yang akan saya periksa hanya yang yang dalam format PDF begitu. Jadi nanti saya berikan link untuk mengupload jawaban. Nah, jadi kalian kembalikan jawabannya sebelum jam 9.30. Karena seharusnya ujiannya bisa kalian kerjakan dalam waktu 1 jam saja. Oke, jadi itu untuk UTS minggu depan. Hari ini semua hadir ya, nggak ada yang tidak hadir. Nah, materinya sudah saya upload di kelas material, kalian bisa cek. Dan untuk UTS sudah saya berikan informasinya. Kalau begitu untuk hari ini kita sudahi perkuliahannya. Saya ucapkan terima kasih, dan semoga besok UTS-nya sukses. Makasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu. Tes.